Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Kali ini kita akan melakukan panen lur, melakukan panen CPT, yang mana kami di gudang, dan ini adalah sebagian dari CPT yang sudah kami buat. Jadi setelah CPT kami panen, kami taruh seperti ini, dan ini termasuk sebagian bahan baku yang kita gunakan CPT selama ini. Dan ini nanti setelah kami panen, kami juga akan meremajakan lagi. Jadi sisanya itu kita tambahkan ini jagung, rebung bambu, bonggol pisang, dan mojo, juga tauge, juga ini rebung bambu cacahan beli dari sayur. Dan kami akan melakukan pemanenan, dan dalam pemanenan ini kami akan, ini termasuk kemarin panen POC kita, ini dapat 40 liter, 60 liter. Ini POC, tapi kalau ini CPT. Kita buka dulu. Ini sudah tenggelam semua lur. Jadi sudah tenggelam semua. Maka akan, dan ini jamurnya sudah keluar. Dan ini kita aduk dulu biar homogen. Dan ini CPT lengkap. Kemarin tauge, lidah buaya, bonggol pisang, rebung bambu, jagung manis, bawang merah, dan juga penunjangnya atau starternya E4 dan mol yang sudah jadi, air kelapa, air cucian beras, dan juga molase. Ini khusus CPT. Dan ini kemarin sudah kami aplikasikan untuk membuat umbi. Sudah kami unduh ini sebenarnya tanggal 27 kemarin sudah panen, tetapi ini sampai tanggal 5 tanggal piro iki. Ini baru kita panen. Dan nanti kita masukkan kalau pengaplikasian skala kecil, jadi seperti ini hasilnya. Ini yang sudah kami lakukan dan kita semprotkan ke media calon bibit, baik itu katak atau umbi, atau direndam. Ini tidak saya campur air karena ini lebih efektif, tapi tipis-tipis saja. Kalau terlalu banyak nanti malah busuk. Dan semua harus dikuasai dulu lur. Kalau jenengan ingin jelas caranya, silahkan komen di kolom komen, kasih pernyataan atau kasih pertanyaan, boleh. Ini terutama untuk menumbuhkan lur, untuk menumbuhkan
terutama untuk menumbuhkan calon bibit. Dan efek negatif dari CPT, kalau memang bibitnya nggak berkualitas, ya otomatis dia akan busuk. Karena CPT itu sifatnya adalah membuka sel yang memang sel hidup dan akan menghancurkan sel-sel rusak. Jadi sel-sel rusak akan menjadi organik. Begitu dulur. Dan ini bahan-bahannya mudah didapat dan amat sangat terjangkau. Dan ini menjadi sekitar 60 liter ini kira-kira saya menghabiskan biaya nggak ada 20.000. Nggak ada 20.000. Padahal kalau kita beli POC di pasaran ada yang harganya 35.000 POC buatan pabrik, dan ini harganya 200.000 1 liter, dan ini harganya 100.000. Jadi nggak ada POC yang murah. Kalau ini agak murah, ini cuma 9.000. Jadi sebenarnya yang dibuat POC pabrikan itu sama saja dengan POC ini, cuma perlakuannya dan takarannya itu pasti, dan juga selain takaran pasti juga efektif karena ada unsur kimia di dalamnya. Dan pertanyaannya Pak Po, apakah CPT buatan sendiri itu juga ada kimianya Pak Po? Ya jelas ada. Karena ini proses fermentasi karbonasi ini akan keluar asam amoniak seperti gas seperti itu adalah proses. Dan ini sebenarnya campur bakteri lur. Dan bakteri ini kalau dikasih makanannya zat gula, glukosa atau molase ataupun gula, itu dia akan bangkit lagi. Dan tapi ketika seperti ini bakteri ini dorman, dan termasuk bakteri ini menjadi makanan kalau katakanlah kalau manusia itu sayur gitu, jadi banyak asupan di dalamnya seperti itu. Begitu dulur. Harus bisa membedakan antara POC pupuk organik cair dan CPT dan juga MOL. Kalau CPT ini adalah zat pengatur tumbuh yang biasa dikatakan zat perangsang tumbuh juga bisa. Jadi sah-sah saja. Kalau POC itu pupuk organik cair, dan POC itu cenderung mengandung NPK, nitrogen, fosfat, kalium. Kalau basic CPT ini cenderung mengandung giberlin, aoksin, sitokinin, dan zat asam-asam hormon yang bisa menunjang pembelahan sel tunas dan perangsang tumbuhnya akar, dan juga merangsang pertumbuhan di dahan dan pucuknya. Kalau POC itu cenderung untuk makanan dari tumbuhan itu sendiri, atau nutrisi lah.
Jadi ini cenderung untuk pertumbuhan. Kalau mall dan di ruang yang lain kita juga bikin mall, jadi mikroorganisme lokal. Dan kalau mall cenderung untuk bibit saja. Jadi biasanya saya bikin mallnya air cucian beras, mulase, tambah air kelapa, dan juga E4. Itu pun kalau kita gunakan otomatis nanti untuk menunjang ketika kita membuat CPT maupun POC. Dan CPT sendiri, POC sendiri ada POC yang diperkuat NPK dan ada juga yang untuk memperkuat KCL, dan bahannya pun berbeda. Jadi takarannya kalau bikin CPT maupun POC itu lebih baik seimbang begitu saja, takarannya seimbang. Tapi lebih cepatan kalau bikin CPT itu seminggu sudah jadi. Kalau POC itu minimal 21 hari kalau saya baru bisa, karena cenderung bahan-bahannya padat. Kalau CPT ini lebih banyak saya blender. Jadi kemarin memang kita blender. Jadi untuk dulur-dulur sekalian yang ingin mencoba bisa dengan bikin sendiri. Kalau ingin lebih jelasnya silahkan komen lor, komen adalah seduluran. Kalau masalah like, di like monggo, nggak di like juga nggak masalah. Kalau subscribe, di subscribe ya monggo, enggak juga nggak apa-apa, yang penting jenengan tanam porang gitu aja. Dan kalau ingin menggunakan lor, jangan lupa dikocok. Jadi kalau CPT ataupun POC bikinan sendiri itu hukumnya wajib dikocok biar homogen. Kalau nggak dikocok ya nanti kurang sip lah, seperti itu. Jadi untuk dulur-dulur sekalian harus selalu semangat, karena semangat adalah roh, semangat adalah nyawa kita, semangat adalah doa. Jadi sudah nggak ada gunanya debat kusir, masalah-masalah yang kiranya sepele atau masalah-masalah yang tidak penting. Ini agak kental ini karena ada lidah buaya dan juga yang kental itu jagung manis. Begitu dulur, selamat pagi, semangat dan sejahtera 2021. Di awal tahun 2021 kita harus berpikir positif dan selalu semangat. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.